Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Atik, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Prodi PGSD, IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran. Saya mengajar di SD Purwasari 3, Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita semuanya berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Amel, silakan berdoa. Siap membaca doa. Dan keluarga kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Bangsaku raya itu semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Kenapa kita sebuah lagu nasional? Supaya apa? Iya, saya lebih semangat supaya kita ingat perjuangan para pahlawan. Pinter ya. Oke, selanjutnya ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, tema 1 tentang apa? Organ dan tumbuhan. Tapi seperti biasa, sebelum Ibu ya
mulai pembelajaran, kita akan mengulas materi yang setelah kita pelajari. Itu kemarin kita udah belajar tentang apa? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah Kalimat dalam suatu paragraf yang berisi ide atau gagasan. kalimat dalam suatu paragraf yang berisi tentang ide atau gagasan. Kalau kalimat penjelas, Kalimat yang menjelaskan kalimat utama itu kemarin kita ya belajarnya. Untuk hari ini itu setelah peserta didik dan guru mengamati video, nanti buat tayangkan video seperti biasa ya, kalian ya dapat melakukan diskusi dengan teliti. Peserta didik dapat membedakan fungsi alat gerak pada manusia dan hewan dengan benar atau dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah peserta didik mengamati, nanti ada PPT ya, nih nanti yang ditayangkan dan kalian melakukan diskusi, kalian dapat atau mampu mencari pokok pikiran atau ya. Terus supaya kalian lebih jelas, lebih mengerti, Ibu akan tayangkan video dulu ya. Perhatikan ya videonya. Halo teman-teman. Ya perhatikan. Kelas. Ya perhatikan sambil dimengerti. Kiranya kalau ada yang penting silakan dicatat ya. Amati dan silakan analisis hasil pengamatan kamu apa. Ya. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengulang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Atau kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Jadi ada 3 macam ya teman-teman. Yang di awal namanya deduktif, yang di akhir namanya induktif, dan yang di awal dan akhir namanya campuran. Otak disebut alat gerak aktif karena otak memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otak menaikkan pada tulang bergerak, otak tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah kita bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok berada dalam kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Ini adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa Ya, mengamati nggak hasil tadi videonya? Mengamati, jadi aku mau tanya, apa yang kamu lihat dan kamu dengar dari video tersebut? Caranya yang kencang. Tentang ide pokok. Iya, tentang ide pokok. Ide pokok dalam suatu paragraf. Ide pokok itu sama artinya dengan utama. Sekarang pengertian ide pokok mencari yang tahu. Apa Rajendra? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Iya.
inti atau dasar suatu permasalahan dalam suatu paragraf atau suatu teks. Ya. Ide pokok itu letaknya ada berapa? Ada 3. Letaknya di akhir paragraf. Kalau campuran awal dan akhir. Berarti kalian pintar. Kalian udah bisa menganalisis apa yang telah kalian amati. Di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sebelumnya ya, Ibu udah bagi kalian per kelompok. Kenapa per kelompok? Karena ini ngerjainnya perhatikan petunjuknya. Nih, di situ halaman pertama ya, kelas atau semester kamu kelas berapa kamu? Kelas 5 semester 1 ya. Nanti kamu tulis nama kelompok. Kelompoknya kelompok mandiri sama kelompok gotong royong. Tulis. Terus tujuan pembelajarannya ya, tadi udah yang disampaikan sama Bu Guru ya. Tujuannya itu dengan kamu mengamati video yang telah Ibu tayangkan, maka kamu dapat membedakan fungsi alat gerak hewan dan tumbuhan secara tepat. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan kamu mengamati gambar atau PPT yang ditayangkan, itu kamu dapat atau mampu mencari ide pokok dalam satu paragraf. Lanjut perhatikan, yaitu yang halaman 3. Prosedur mengerjakan. Cara mengerjakannya gimana Bu? Bacalah dengan cermat setiap petunjuk. Ya, perhatikan itu disuruh apa. Yang kedua, berarti. Jadi kalau kamu nggak ngerti, silakan bertanya sama guru. Ya. Oke, lanjut berikutnya yaitu lakukan kegiatan sesuai langkah-langkah yang ada. Ya, pertama berarti kalau ada teks kamu harus membaca teks dulu. Ya, kalau suruh nyari ide pokok berarti kamu cari per kalimat dibaca. Ya, supaya ketemu. Yang keempat, bekerja samalah dengan teman kelompokmu. Jadi itu namanya juga kerjasama. Jadi ngerjainnya secara enggak? Enggak. Ya, jadi nanti Ibu lihat satu Ibu keliling. Ibu nanti bawa ini ada penilaian. Ya, oke. Berikutnya yaitu periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan ke guru. Biasakan setelah mengerjakan periksa dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir. Oke, lanjut kita berikutnya. Tuh video tadi udah ya, mengenai ide pokok tadi juga udah. Lanjut di situ ada teks. Perhatikan halaman 4, halaman 5 ya, ada teks ya. Teksnya nanti kamu baca. Baca di mana Bu? Boleh dibaca kencang biar temennya kedengeran banget. Ya, biar temennya paham karena itu cuma 1. Lanjut ya ke halaman berikutnya lagi, halaman 6 yaitu nah ini tugas kamu, silakan isi sesuai apa teks yang telah kamu baca. Itu pertanyaannya ide pokok sama kalimat pengembang. Isi, cari di teks ada semua ya. Oke, lanjut. Setelah itu yaitu mengembangkan hasil karya. Jadi kamu nanti diskusi. Geisa jawab, kumpulin jawabannya. Cynthia jawab, disatukan, cari kesimpulannya. Gak boleh yang jawab cuma 1 orang, gak boleh. Namanya juga belajar kelompok. Lanjut. Berikutnya nanti terakhir yaitu mencari kesimpulan dari apa? Dari itu materi yang telah kamu pelajari. Oke, siap mengerjakan? Siap. Silakan keluarkan versinya. Yang lain juga silakan kerjasama. Yang kurang mengerti suaranya yang ada lagi laki-laki
Indra. Ada kesulitan? Kali ya, dia mencari jawaban, dia membaca teks, terus ada yang mengisi. Mandiri ya? Sampai nomor berapa? Nomor 4. Berarti kurang satu lagi. Tadi di video udah dijelaskan video pokok sama artinya dengan gagasan utama atau pokok pikiran. Apa? Nanti jika udah selesai ya, udah selesai silakan teliti ya. Dan kamu nanti tiap kelompok maju untuk presentasi. Ya, maju membacakan hasil diskusi kamu, hasil pengamatan dan analisis. Ya, bacanya yang benar. Terus kelompok lain nanti menanggapi. Jawaban kelompok yang lain gimana? Gitu ya, jangan bengong. Tapi perhatikan nanti teman-temannya sedang mempresentasikan. Kelompok mandiri udah? Ya, kelompok gotong royong ada kesulitan nggak? Kalau nggak ngerti, bertanya, nggak apa-apa. Nah itu ya. Bisa di akhir, bisa juga di awal dan di akhir. Kalau awal namanya deduktif, kalau akhir namanya induktif. Kalau awal dan akhir campuran. Pinter bisa. Selain kalimat utama juga ada kalimat kalau perjelas penjelasan atau penjabaran atau pengembangan dari kalimat utama. Iya, tadi ibu keliling, udah ibu nilai, ternyata kamu kerjasamanya bagus, hanya kerjasama, semua saling membantu. Presentasi? Ya. Kelompok mana dulu presentasi? Mandiri dulu. Mandiri maju semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ide pokok paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kalimat pengambang. Gerak dapat diartikan berpindah tempat. Ide pokok paragraf 3. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan. Ide pokok paragraf 4. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembang. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam. Ide pokok paragraf 5. Otak disebut alat gerak aktif. Kalimat pengembang. Karena otak memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sekarang lanjut kelompok gotong royong. Silakan maju.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gotong royong akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ide pokok paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ya, udah lanjut yang lain. Ide pokok paragraf 3. Organ gerak hewan manusia memiliki kesamaan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kalimat pengembang. Alat gerak pasif berupa tulang. Alat gerak aktif berupa otot. Udah lanjut semua. Paragraf 4. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembang. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari video yang telah kamu tayangkan, yang lembar berikutnya, yang lain menjawab. Yang lain yang jawab. Yang kencang suaranya. Kesimpulan. Bergerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Itu aja. Ya. Yang lain, alat gerak aktif apa? Otot. Terus alat gerak pasif tulang. Jadi ditambahin ya. Mungkin nanti bisa ditambahin. Ininya yang membuatnya dapat bergerak. Ya selesai? Oke, sekarang tanggapan untuk kelompok mandiri gimana? Kelompok gotong royong jawabannya? Jawabannya bagus. Jawabannya udah benar, bagus. Ada kekurangan? Ada. Apa? Suara Amel kecil banget. Suara Amel kecil banget. Oke ya, nanti diperbaiki lagi. Sekarang silakan kesimpulannya dibaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Maka alat gerak yang digunakan hewan dan manusia ada dua, yaitu alat gerak aktif yaitu otot. Sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Sudah. Oke, terima kasih. Kita sudah ke tempat duduk. Presentasi ya, mengerjakan KBD. Kamu ambil kesimpulan. Jadi kelompok mandiri kesimpulannya kurang lengkap. Ya, kelompok keterangan udah lengkap. Coba sekarang kita sama-sama menyimpulkan apa yang kamu lihat di video pembelajaran tadi. Kesimpulannya apa? Dari hasil diskusi. 1. Bergerak adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berubah posisi baik setengah atau seluruhnya. Berikutnya, semua hewan memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Contohnya misalkan burung. Burung anak geraknya apa? Sama kaki. Kalau burung kaki untuk jalan, sayapnya untuk terbang. Sekarang alat gerak kata apa? Kaki. Kalau kata alat geraknya gunakan untuk meloncat atau melompat. Sama nggak burung dengan kata? Beda. Berarti tahu sekarang ya? Udah bisa membedakan? Bisa. Sekarang LKBD-nya kumpulin, nanti ibu nilai. Oke, selanjutnya ya. Setelah kamu tadi lihat video, menganalisis, mengamati, menyimpulkan, dan melakukan penyelidikan dari masalah yang kamu temukan ya. Kita juga udah analisis ya tentang organ gerak ya. Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini kalau soal evaluasi satu anak mengerjakan satu ya, karena ini hasil kerja masing-masing dari kamu tadi yang udah perhatikan apa enggak ya. Oke, lagi berapa? Kurang 3 ya. Oke,
silakan diisi. Ini kerjanya masing-masing ya, nggak boleh kerjasama. Karena ibu pengen tahu hasil kamu sendiri ya, nilai dari pengamatan dan analisis kamu terhadap masalah yang telah kamu alami, supaya kamu mendapatkan solusi dan jawabannya. Udah ya, udah selesai. Sekarang silakan kumpulkan. Udah selesai semua ya? Pinter, pasti betul semua. Jadi kumpul dibantuin, kumpulin semua. Ini salah satu orang kesini, kumpulin. Apa? Dari sini. Ya, terima kasih ya. Seperti biasa ya, ibu selalu akan merefleksi apa hasil dari pembelajaran yang telah kita dapatkan. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang ide pokok. Ide pokok, organ gerak hewan dan manusia. Hewan aja. Organ gerak itu ada dua, aktif sama pasif. Organ gerak aktif contohnya otot. Kalau yang pasif tulang. Ya. Ide pokok itu sama artinya dengan pokok pikiran atau utama. Di dalam paragraf juga ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Terus kita belajar pakai video. Apa yang kamu rasakan? Besok mau lagi pakai video? Mau. Lebih senang. Mudah dimengerti. Mudah dimengerti, pinter. Selain itu dapat dipahami. Terus perasaan senang. Berarti besok habis sekolah. Besok kita belajar tentang hewan vertebrata. Oke, sebelum ditutup seperti biasa pimpin doa. Amin. Silakan pimpin doa. Siap membaca doa. Sudah belajar dengan semangat, semoga senang, maka materinya akan cepat dimengerti, akan masuk ke otak. Ya, jadi pokoknya belajarnya senang lah. Ya, pokoknya harus senang. Jadi kalau mau sekolah itu, senang, aku mau sekolah. Jangan malas. Kalau malas, kurang nanti. Jadi nggak nempel pelajarannya, ya. Terus untuk pembelajaran yang akan datang, ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, ibu akan kita akan membahas tentang hewan vertebrata dan fungsi alat geraknya. Ya, guru juga belajar, kamu juga belajar. Untuk hari cukup sekian. Assalamualaikum.